Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya sehingga kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melakukan presentasi tugas UAS untuk mata kuliah Arsitektur Enterprise. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya Widari Kartikasari, selanjutnya ada Citra Adriniza, Diah Rahmawati, Siva Nur Utami, dan Cindy Dwi Wahyuni. Baiklah, kita mulai presentasinya. Motivasi lahirnya IA. Komputer mulai digunakan dalam organisasi atau perusahaan pada tahun 1960-an. Pada awalnya, penggunaan komputer tidak memberikan masalah yang berarti. Secara bertahap, komputer mengotomatisasi proses-proses bisnis tertentu di dalam organisasi ataupun perusahaan. Isu-isu kompleksitas sistem, cost-benefit, dan alignment antara teknologi dan bisnis belum muncul. Karena pilihan teknologi belum banyak dan komputer hanya digunakan untuk proses-proses bisnis tertentu saja. Dengan berjalannya waktu, teknologi komputer menawarkan kemampuan yang lebih baik dan fleksibel, disertai dengan perubahan harga yang semakin kompetitif, pilihan vendor dan teknologi juga semakin banyak. Komputer mulai digunakan secara end-to-end dalam sebuah organisasi besar. Perubahan ini mengakibatkan munculnya persoalan. Yang pertama, ada kompleksitas sistem, yaitu sistem berbasis komputer menjadi sistem yang sangat kompleks. Yang kedua, IT Business Alignment, atau keselarasan IT dengan bisnis dalam pengertian memilih solusi terbaik secara efektif dan efisien dengan nilai investasi yang cost-benefit-nya terbaik. Next. Situasi tersebut menyebabkan perlunya satu cara pandang atau representasi yang secara terintegrasi dapat menggabungkan konfigurasi bisnis serta teknologi berbasis komputer, selanjutnya dikenal dengan IT ataupun Information Technology, sehingga keselarasan atau alignment keduanya dapat terjaga. Penggabungan cara representasi tersebut yang akhirnya disebut dengan EA atau Enterprise Architecture yang dimulai oleh usulan John Zechman dengan usulan Zechman Framework pada tahun 1987. Next. Definisi Enterprise Architecture. Menurut para ahli, enterprise dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, enterprise bukan hanya perusahaan atau company yang berorientasi kepada profit saja, tetapi dapat juga berupa organisasi non-profit ataupun nirlaba, seperti pemerintah, institusi pendidikan, ataupun organisasi amal, menurut Surendro 2009. Yang kedua, enterprise diartikan sebagai kumpulan organisasi, apapun yang memiliki tujuan-tujuan. Enterprise dapat merupakan sebuah badan pemerintahan, sebuah korporasi keseluruhan, sebuah divisi perusahaan, departemen tunggal, ataupun sebuah rantai organisasi yang berjauhan secara geografis tetapi saling terkait oleh kepemilikan. The Open Group 2011-5. Menurut definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa enterprise merupakan perusahaan ataupun organisasi yang memiliki beberapa tujuan tertentu. Istilah enterprise dalam konteks enterprise arsitektur dapat digunakan untuk menunjukkan keseluruhan perusahaan yang mencakup semua layanan informasi dan teknologinya, proses serta infrastruktur dan domain spesifik dalam perusahaan. Di Open Group 2011-5. Selanjutnya, menurut Surendro, tahun 2009, arsitektur merupakan suatu perencanaan yang diwujudkan dengan model dan gambar dari bagian suatu komponen dengan berbagai sudut pandang. Sedangkan The Open Group 2011-11 memiliki dua makna dalam mendefinisikan arsitektur, yaitu yang pertama, deskripsi formal dari suatu sistem atau rencana terperinci dari sistem pada tingkat komponen sebagai panduan implementasi. Yang kedua, struktur dari berbagai komponen, hubungan antara komponen-komponen tersebut, serta prinsip dan pedoman yang mengatur desain dan evolusi komponen-komponen tersebut dari waktu ke waktu. Jadi, arsitektur adalah perancangan
atau merepresentasikan suatu gambaran dari suatu benda atau objek sehingga dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siva Nur Utami. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Vivi. Selanjutnya, mengenai enterprise arsitektur, kita akan membahas tentang Zahman Framework. Mengenal arsitektur enterprise, Zahman Framework. Zahman Framework merupakan kerangka kerja yang dibuat untuk mendapatkan arsitektur perusahaan secara meluas. Zahman Framework berguna untuk membantu menyelaraskan kebutuhan IT dan bisnis. Bisa dibilang juga Zahman Framework merupakan suatu kerangka ontologi yang diperkenalkan oleh John Zahman ketika ingin menggambarkan sistem informasi yang kemudian berkembang menjadi konsep atau yang dipakai dalam mengembangkan suatu arsitektur enterprise. Karakteristik Zahman Framework mengkategorikan deliverable dari enterprise arsitektur. Kegunaan IE yang terbatas, banyak diadopsi di seluruh dunia. Terus perspektif view yang kurang menyeluruh merupakan tool untuk perencanaan. Zahman Framework ini biasa juga dia diartikan atau didefinisikan dengan dua ordinat yang bisa dilihat dari pertama itu terkait 5W dan 1H. Dan yang kedua terkait dengan ruang lingkup pemahaman kedalaman enterprise arsitektur. Pada ordinat yang pertama yaitu terkait dengan 5W 1H, ada what, how, where, who, when, dan why. Itu seperti barang apapun, baik yang terlihat atau tidak terlihat, pasti bisa dinyatakan dalam 5W 1H. What di sini berhubungan dengan data, informasi atau konten yang dibutuhkan dalam sistem informasi. How berkaitan atau berhubungan dengan function atau proses atau bisnis proses dalam perusahaan yang didukung sistem informasi. Kemudian ada where, berkaitan atau berhubungan dengan network, di mana satu orang atau satu divisi yang saling berhubungan membentuk suatu jaringan. Dan who, berkaitan dengan pengguna, stakeholder, maupun divisi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi. Kemudian when, berkaitan atau berhubungan dengan time, waktu. Yang dibahas adalah kapan suatu sistem itu harus dibangun, kapan sebuah informasi dibutuhkan, dan bagaimana dan seperti apa roadmap-nya dibangun. Dan yang terakhir adalah why, berkaitan dengan motivasi, mengapa dibuatnya suatu sistem dan value apa yang akan dihasilkan dalam sistem tersebut. Jika dilihat tujuannya untuk menggambarkan sistem informasi yang dibutuhkan dengan berbagai jenis pendekatan, konsep, atau aspek fokus. Ordinat yang kedua yaitu terkait dengan pengembangan atau pemahaman sistem informasi dari sisi yang berbeda. John Zahman mengatakan, siapapun memiliki hak yang sama dalam mengidentifikasikan atau mendefinisikan sistem informasi seperti apa yang dibutuhkan. Orang akan mendefinisikan berdasarkan konteks yang ada padanya tergantung dari pemahaman dia terhadap perusahaan dan tentunya berkaitan erat dengan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan. Oleh karena itu, jika ingin melihat sistem informasi secara holistik, sistematik, komprehensif, maka seluruh stakeholder yang ada pada perusahaan harus bisa diberikan kesempatan yang sama dalam mendefinisikan apa yang dibutuhkan.
Berikut merupakan pengenalan enterprise arsitektur dari Zahman Framework. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kadia. Terima kasih Mbak Siva. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenal Enterprise Architecture TOGAF. The Open Group Architecture atau TOGAF Framework adalah sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan arsitektur yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan bisnis. Sebagai sebuah metodologi enterprise arsitektur, TOGAF menawarkan kerangka kerja level tinggi untuk pengembangan enterprise software. TOGAF pada awalnya dikembangkan oleh The Open Group pada tahun 1995 dan hingga tahun 2016 digunakan oleh 80% Global 50 companies serta 60% Fortune 500 companies. Bisnis arsitektur menjelaskan tentang informasi pada strategi bisnis, governance, organisasi, dan cara adaptasi pada proses yang sudah berjalan dalam suatu organisasi. Sedangkan aplikasi arsitektur merupakan sebuah rancangan desain untuk melakukan strukturisasi dan penyebaran sistem aplikasi yang berkaitan dengan tujuan bisnis, kerangka kerja organisasi lainnya, dan seluruh akar proses bisnis. Data arsitektur adalah aktivitas pendefinisian data storage organisasi, manajemen, dan pemeliharaan termasuk logical dan physical model data. Lalu ada technical arsitektur, yaitu aktivitas pendeskripsian seluruh hardware, software, dan infrastruktur IT yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi. Selanjutnya, di sini ada bagian development arsitektur dari TOGAF, mulai dari preliminary atau perencanaan untuk model bisnis yang akan dibuat sampai ke requirement management, kebutuhan bisnisnya apa, dari mulai arsitektur, vision arsitektur, sampai dengan arsitektur change manajemennya. Itu nanti bisa dibuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Citra. Baik, terima kasih Kak Dia. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Enterprise Arsitektur FEAF atau Federal Enterprise Architecture Framework. Enterprise Arsitektur memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah model arsitektur untuk dipetakan struktur bisnis yang mendalam dan memberikan spesifikasi yang jelas bagaimana beberapa proyek dan program harus memanfaatkan teknologi informasi secara umum, khususnya arsitektur, sistem informasi, dan teknologi informasi. Kedua adalah mekanisme seperti lingkungan arsitektur dan perubahan perencanaan untuk membantu mengkoordinasikan dan mengawasi semua bagian bisnis, memastikan semuanya mengarah ke tujuan yang sama. Dan model framework FEAF ini terdiri dari 8 komponen, yaitu arsitektur drivers, current arsitektur, yang ketiga target arsitektur, keempat architectural model, kemudian architectural segment, strategic direction, transitional processes, dan standar. Selanjutnya ini model arsitektur FEAF yang terdiri dari arsitektur driver. Ini agen yang menginisiasi perubahan untuk membentuk EAP, pendorong desain, menampilkan cara revolusioner untuk mempertemukan kebutuhan bisnis pihak manajemen. Selanjutnya di sini ada current arsitektur, yaitu keadaan arsitektur sekarang atau garis dasar pada enterprise yang meliputi dua area, yaitu current business arsitektur dan current design arsitektur. Selanjutnya ada target arsitektur, yaitu keadaan arsitektur masa depan yang diinginkan untuk enterprise yang meliputi dua area target bisnis arsitektur dan target desain arsitektur. Selanjutnya di sini ada architectural models, yaitu bentuk bisnis dan arsitektur desain
Seperti kebanyakan arsitektur informasi formal, model adalah basis untuk memanage dan menerapkan perubahan di dalam enterprise arsitektur. Dan di sini juga ada architectural segment, yaitu meliputi usaha arsitektur dipusatkan seperti suatu arsitektur sistem administrasi umum atau area bisnis seperti perdagangan dan menghadirkan suatu enterprise spesifik di dalam keseluruhan arsitektur enterprise. Selanjutnya, di sini juga terdiri dari strategic direction berupa panduan pengembangan arsitektur target, arah strategik menyertakan visi suatu statement yang strategik dan ringkas yang menggambarkan target untuk arsitektur. Selanjutnya di sini juga ada transitional process, merupakan proses itu mendukung migrasi dari arsitektur sekarang kepada arsitektur target atau arsitektur selanjutnya. Yang terakhir di sini ada standar, yaitu sebuah standar baik itu petunjuk dan best practice. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy. Dipersilakan. Terima kasih, Kak Citra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Archimedes pada proses bisnis. Berikut adalah kanvas Archimedes untuk toko baju online yang kami lakukan. Yang pertama pada kolom motivation, yaitu ada visi misi. Visi misinya yaitu untuk memperkenalkan Islam dan budaya Indonesia lewat fashion dan membuat kain tenun serta gayanya menjadi lebih menarik di mata dunia. Selanjutnya untuk bisnis proses. Mengenai proses bisnis toko baju via e-commerce. Untuk proses bisnisnya, customer memilih produk, melakukan pembayaran, menerima paket pesanan. Untuk melakukan order, customer perlu melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Setelah berhasil login, customer dapat memilih produk dan ekspedisi pengiriman. Kemudian melakukan pembayaran via transfer ke rekening penjual. Jika pembayaran berhasil, maka pesanan akan dikirimkan. Dari sisi seller, proses bisnisnya yaitu menerima pembayaran, mengirimkan barang. Untuk pengiriman barang, seller perlu menyiapkan paket pesanan dan mencetak resi. Kemudian mengirimkannya kepada ekspedisi. Di sini akan menjelaskan alur proses bisnis toko baju online menggunakan Archimedes. Kita memiliki dua aktor, yaitu customer dan seller. Memiliki 3 bisnis role, yaitu pembayaran, pembelian produk, dan ekspedisi. Dan memiliki 1 bisnis service, yaitu pembelian produk, di mana ada 2 proses di dalamnya, yaitu memilih produk dan memilih ekspedisi. Untuk bisnis prosesnya itu sendiri, customer melakukan login, lalu memilih produk, memilih ekspedisi, dan melakukan pembayaran, maka akan tercetak resi yang dikirim dari pihak ekspedisi. Di sini kita menggunakan aplikasi Archimedes untuk membuat proses bisnis. Pertama, ini ada tabel customer itu menggunakan aktor. Kita ambil dari sini, tinggal diklik aja. Nanti dikasih nama customer. Seller juga sama, aktor yang ini. Untuk pembelian produk ini menggunakan business role, yaitu yang ini. Business role. Ada untuk pembayaran, pembelian produk, dan ekspedisi. Selanjutnya ada business service. Business service. Business service ada di sini. Tinggal diklik juga, nanti langsung masuk. Untuk business role-nya kita pilih yang ini, business prosesnya. Untuk login pakai ini juga. Ini kita menggunakan triggering relation. Ini tinggal diklik dari sini ke sini.
terlalu penting dan efektif untuk organisasi apapun yang sudah mulai menerapkan teknik informasi untuk menunjang proses-proses menjadi 4 kategori dan dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok arsitektur bisnis organisasi dan kelompok arsitektur teknologi informasi, di mana kelompok arsitektur bisnis organisasi terdapat arsitektur bisnis dan kelompok arsitektur teknologi informasi arsitektur teknis atau teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan penulisan. Terima kasih.